orang tua tuh nggak ada yang ngedoain keburukan gitu, pasti kan ngedoainnya yang kebaikan ya, karena memang pengen anaknya ya ke arah yang lebih baik gitu, pengen anaknya berhasil lah dalam hal karir, hal jodoh gitu kan. Tapi kadang itu aku malah kayak nggak ngedapetin itu gitu, kayak malah jadi sebaliknya gitu. Cuman ya itu hanya pada saat mama aku lagi emosi aja sih gitu. Di episode kali ini saya mengundang sahabat lama. Sahabat lama, mungkin dulu kita pernah debat tentang perbedaan agama. Jadi dulu itu sahabat aku itu Protestan, tetapi tiba-tiba saya dapat kabar dia sudah jadi mualaf, masuk agama Islam. Nah, saya ingin tahu nih, kapan dia dapat hidayahnya, kenapa dia bisa masuk Islam. Kita langsung panggilkan saja Devita Sari. Ini dia sahabat lama saya, Devita Sari. Jadi dulu itu agamanya Protestan. Sekarang mualaf, jadi iya. agama Islam. Coba perkenalkan diri dulu deh untuk para netizen dan Ya, halo, nama aku Devita Sari Raisa Cendani, panjang kan namanya. Wah, ini. Tapi biasa dipanggil Raisa sih. Raisa, oh panggilnya Raisa. Kalau dulu sama dia mah dipanggilnya Devita. Sekarang gimana? Mau manggil Devita apa Raisa? Bebas lah, Oh, terserah. Raisa aja kan ya. Iya, terus aku tuh anak satu-satunya sebenarnya, dan tinggal tuh di Bandung, tapi sebenarnya tuh lahir aku di Jakarta gitu. Dan apa ya, udah sih, umur aku 25 tahun. Terus Kerja? aku sekarang entrepreneur. Ya. Oke, jadi itu biodata singkatnya. Ya. Dia orang Bandung, tinggal di Jakarta, dan namanya Devita Sari Raisa Cendani. Ya, Panjang banget. panjang sekali ya. Instagramnya pokoknya ada di bawah ya. Iya. Follow. Nah, saya ingin tahu ini. Ya. Dulu kita sempat debat kan? Iya, kita gila itu parah banget, udah berapa tahun yang lalu ya? Iya, pokoknya terakhir itu 2017 kita pernah debat di tempat makan namanya The Besto. Daerah Cikutra ya, The Besto daerah Cikutra. Kita sempat debat. Saya Islam, dia masih Protestan. Gara-garanya tuh aku pas lagi pacaran sama muslim, jadi mantan aku dulu kan muslim tuh. Terus kita kebetulan emang lagi kumpul aja gitu kan bareng. Terus awalnya tuh ngobrolin nikah kan ya. Iya. Udah aja nikah, terus kan karena beda agama kan. Terus akhirnya kayak kita tuh debat gitu loh, debat. Dan akhirnya pas dari situ tuh pas debat itu ya kita kayak diem gitu loh, Iya. karena mentok gitu, gak ada titik temunya, karena ya mungkin karena masing-masing ilmunya masih belum ada juga, mungkin ya. Mungkin Islam KTP, Protestan KTP. Iya. Jadi debatnya tuh udah gantung Bisa gitu. gantung gitu, gak ada titik temunya gitu. Oke, saya ingin tahu ini, Raisa. Kapan kamu dapat hidayahnya? Pertama nih ya, aku jujur ya dienggak-enggak juga. Awalnya tuh karena ada someone ya gitu. Semua. Ya, cuman ya dia sangat menghargai aku dan aku juga menghargai dia sebagai orang muslim ya. Jadi kayak kalau dia ibadah ya oke, silahkan. Dia kalau aku ibadah juga malah dia sampai nganterin ke gereja segala macem gitu. Dan yang bikin aku apa ya, seneng sama dia tuh kayak dia tuh walaupun emang kita beda, tapi dia nggak pernah sama sekali banget tuh kayak ngajak aku buat ibadahnya dia gitu, atau kayak misalnya ceramah, ikutin dengan ceramah atau segala macem gitu. Dia nggak pernah ngajak, cuman memang ya dia
kayak suka sharing gitu sama aku tuh, tahu nggak kalau di aku tuh kayak gini, di aku tuh kayak gini. Oh iya, jadi kayak aku tuh jadi banyak belajar gitu sama dia tuh, karena yang dia ceritain, dia cuma cerita ya, bukan mengajak. Beda, cerita sama mengajak tuh beda. Jadi dia selama aku pacaran tuh aku baru pertama kali banget nemu orang yang bener-bener obrolannya, pembahasannya tuh ya ke arah yang lebih baik ya. Maksudnya kalau ke arah agama kan berarti ke arah yang lebih baik dong. Nah ya aku juga pacaran bukan sama yang muslim aja, dulu juga ada yang Kristen. Pokoknya semua agama dipacarin. Nggak dipacarin juga sih, cuman 2 agama doang, Kristen sama muslim doang gitu kan. Cuman yang aku ngerasa ini kok dia bahasnya agama terus gitu, bukan lebih ke agamanya sih, tapi dia lebih kayak ke kalau kita lagi ngalamin sesuatu nih ya, aku lagi ngelakuin satu hal gitu yang menurut aku mungkin di agama aku itu biasa gitu, tapi kalau di agama dia tuh kayak kalau di aku tuh sebenarnya kayak gini loh, tahu nggak, sebenarnya ini tuh nggak baik, sebenarnya tuh ini tuh baiknya tuh kayak gini gitu. Dia suka cerita kan kayak gitu. Nah karena dan semua yang dia ceritain tuh kayak ketika aku jalanin dalam kehidupan aku tuh kayak aku ngerasa iya ya bener ya gitu, jadi kayak lebih logis aja gitu. Nah dan yang bikin aku bener-bener yakin itu ketika udah banyak banget masukan yang dia ceritain. Aku jujur, aku sama dia tuh banyak banget belajar, dan hidup aku tuh setelah sama dia kayak beda jauh banget gitu. Jadi beda jauhnya itu in a good ways gitu ya, jadi lebih ke arah yang lebih baik gitu. Dan aku tuh nyaman banget di situ. Dan ini tuh kayak bukan kayak yang cuman ini pacar gue nih, bukan kayak cuman sekedar pacar ya, biasa gitu kan pacar gitu. Kayak aku tuh ngerasa dia baik nih kalau untuk jadi teman hidup aku gitu. Terus akhirnya dari situ ketika aku udah mulai banyak ngerasa hal yang baik, aku sendiri inisiatif jadinya untuk kayak mulai nonton di YouTube. Terus kayak kan di YouTube tuh banyak ya kayak tausiah, kajian. Nah aku tuh kayak banyak buka-bukain loh, kayak misalkan dari Ustadz Ivi Effendi. Halo Ustadz Ivi, aku mualaf sama beliau. Halo Ustadz Ivi. Nah terus ada Ustadz Hanan Ataki, terus Ustadz Abdul Somad, terus banyak lah gitu yang aku dengerin gitu. Dan setelah banyak kedengerin tuh kayak aku ngerasa apa yang aku dapat, apa yang aku terima tuh kayak pas aku juga nggak cuma ngedengerin ya, tapi aku coba mengaplikasikan gitu. Ibaratnya mah kayak kalau di Islam mah agak bahasa itu mengamalkan lah gitu kan, mengamalkan apa yang harusnya gitu, kayak misalkan hadis, sunnah kayak gitu gitulah. Terus udah gitu kayak aku ngerasa kok aku nyaman ya kayak gitu, kok aku kayak lebih enak aja gitu. Tapi maksudnya emang aku sih masih banyak ngelakuin hal yang buruk gitu ya pada saat itu gitu, karena ya kan masih beradaptasi juga kan. Dan ya memang jujur sekarang pun aku masih beradaptasi. Jadi aku tuh mualafnya memang tahun lalu ya, udah bulan November tanggal 3 tahun 2019 ya. Tahun 2019 bulan November tanggal 3 itu aku mualaf sama Ustadz Ivi Effendi. Terus dari situ aku kayak naik turun gitu loh, kayak masih kayak kadang aku hijab full banget, tapi kadang sometimes kayak aku masih gerah lah, buka lah gitu, kayak masih beradaptasi lah gitu. Jadi kayak kadang kayak misalkan ya denger kajian, denger tausiah, aku kadang masih suka kayak dengerin atau apa. Tapi kalau misalkan aku lagi malas, kadang malas gitu. Tapi alhamdulillah untuk kayak sholat segala macam itu tuh sebelum aku mualaf jujur, jadi aku juga memang udah banyak belajar tentang sholat segala macam. Jadi aku tuh mikirnya gini loh, aku pengen ketika aku udah mualaf tuh kayak bener-bener, jadi ekspektasi aku tuh ketika aku mualaf aku udah bisa sholat, udah bisa ngaji segala macem. Ternyata itu salah guys, kita tuh nggak gitu harusnya. Ya kalau emang kita mualaf, ya mualaf aja dulu, kita bener-bener yakin dulu masalah kayak ngaji terus kayak sholat itu tuh berjalan dengan sendirinya. Dan alhamdulillahnya waktu pas awal banget itu aku mualaf, sebelumnya itu aku biasa kalau sholat kan suka pakai headset yang bluetooth gitu ya. Jadi aku sholat tuh as always pakai headset dan buka YouTube gitu, tutorial sholat kayak sholat subuh,
terus kayak zuhur, asar, isya gitu kan. Tapi pas detik aku mualaf, setelah aku mualaf kan kata Ustadz Ifi kan aku udah boleh sholat. Terus itu aku pagi-pagi kan mualafnya, jadi jam 12 tuh aku harusnya sholat zuhur kan. Nah pas aku sholat zuhur itu di masjid ini yang TSM. Oh iya. Nah di masjid TSM aku sholat zuhur itu bener-bener aku nggak pakai headset dan aku hafal dong dari gerakannya sampai doanya tuh aku hafal gitu. Luar biasa sekali ya. Iya tuh luar biasa sih, kayak wow gitu. Aku sampai nangis, itu jujur aku nangis tuh. Pertama kali banget aku sholat yang setelah aku mualaf Itu aku sholat sampai zuhur pertama kali. zuhur ya, pertama kali itu zuhur. Berjamaah berarti ya? Iya berjamaah. Berjamaah. Wah hebat sekali. Lika-liku perjalanan kamu seperti itu ya? Iya. Itu waktu berarti kamu ngucapin syahadat kan di Ustadz Evi itu? Iya, itu aku di ada TSM videonya juga? Nanti aku kirimin video. Oh siap, nanti kita putar ya, kita lihat saat dia ngucapin syahadatnya seperti apa. Iya. Itu di TSM juga, di Masjid TSM? Oh bukan, kebetulan alhamdulillahnya mantan aku itu kan dia punya temen videografer. Nah terus udah gitu videografernya deket sama si Ustadz Effendi sama beliau. Nah terus udah gitu dikenalin lah, akhirnya DM-an sama aku dan aku ngalafnya di rumahnya dia. Oh berarti di rumahnya Evi, Ustadz Evi? Iya. Wah. Bener kayak kalau kita tuh punya niat baik ya, pasti Allah tuh permudah loh. Ya pasti. Pasti dipermudah. Gimana perasaan kamu saat masuk agama Islam itu? Apakah semakin tenang, asa kamu tuh rezeki lancar terus, hidup kamu semakin membaik? Gimana perasaan kamu saat perbedaannya dari agama lama ke agama Islam? Jujur ya, kalau untuk kayak masalah rezeki kayak gitu-gitu, justru setelah aku pindah itu malah lebih diuji. Nah terus untuk kayak masalah untuk hati segala macem itu juga kayak ada naik turunnya juga. Tapi ketika aku turun gitu, bedanya nih ya, aku bisa lebih ya udahlah gitu, mungkin udah jalannya Allah, karena baru tahu dan baru paham apa itu takdir, apa itu kodo dan kodar. Jadi setelah aku paham itu, aku kayak lebih, ketika aku down tuh kayak oh ya udahlah gitu, ini kan udah takdir Allah, oh ya udahlah mungkin Allah punya sesuatu yang baik gitu kan buat aku misalnya. Terus kayak ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting kita selama ini ya harus tetap baik aja gitu, apapun itu. Walaupun memang ya jujur ya kan, karena sekarang juga kayak aku memang masih belum baik emang, tapi ya emang ya gini gitu, namanya juga masih belajar. Kadang juga ya, kadang orang-orang tuh lihat aku mungkin ya banyak, sebenarnya bukan mungkin sih, banyak yang ngomong juga gitu kayak, kok lo tuh dihijab tapi kadang-kadang buka lagi, hijab lagi, buka lagi. Jadi aku tuh kadang suka stuck kalau ada pertanyaan kayak gitu, kadang aku nggak bisa jawab gitu, karena emang ya bukan mau aku sebenarnya tuh, kayak yang namanya hijab itu wajib, bukan kemauan. Tapi ketika diwajibkan itu kadang kayak masih ya masih mungkin akunya juga belum terbiasa. Terus juga kan kadang aku masih suka nggak pede ketika aku masih ada punya dosa atau apa gitu, kayak aku mikir ya aku kayak nggak pantas gitu kalau untuk hijab. Aku nggak mau kayak kok dihijab tapi kelakuannya kayak gitu. Jadi aku masih kayak kemakan sama omongan-omongan orang yang kayak gitu. Temen aku juga ada kok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu nggak dihijab, hanya hari Jumat aja dihijabnya. Ada teman aku banyak yang kayak gitu. Jadi mungkin kamu juga jangan terlalu mendengarkan kata orang lah. Iya sih. Ya? Iya. Jangan terlalu mendengarkan kata orang. Aku ingin nanya, selama dari tahun 2019 3 November ya sampai sekarang bulan Februari 2021, sudah berapa persen sih keimanan kamu, kesolehan kamu, keyakinan kamu, sudah berapa persen? Apa tadi yang pertama? Keimanan. Keimanan Keimanan itu kan berarti kepercayaan kan.
kalau masalah keimanan itu aku jujur ya udah 100% banget. Ya jadi kenapa aku bisa menilai diri aku bahwa iman aku sendiri itu udah 100%, karena keluarga aku kan, misalnya keluarga dari mama itu kayak kurang setuju gitu, dan kayak kurang, dan jujur aku sekarang karena emang gak bisa bareng sama mereka, jadi ada aja gitu apapun itu kayak mungkin mereka nggak suka aku atau gimana lah, ya ada lah pokoknya nggak bisa deh, pokoknya aku nggak bisa di rumah, kira aku ngekos sendiri. Nah terus mereka juga kayak sering banyak, aku kadang kan suka main ya sesekali ke rumah gitu, kadang tuh suka ngeliat mereka tuh doain aku gitu pakai cara mereka gitu, doainnya tuh kayak semoga tuh aku bisa masuk lagi ke agama Oh Kristen. iya, dulu kamu kan pernah cerita ke aku, kamu tuh diusir dari rumah. Pas kapan? Pernah cerita. Pokoknya kamu nggak, orang tua Pernah. kamu nggak pernah setuju aja kamu Iya. masuk Islam. Pernah, tapi alasannya waktu itu bukan itu, gara-garanya tuh apa ya, kalau masalah diusir aku pernah sama mama aku sendiri, jadi mama aku tuh kadang suka seceletuknya gitu loh. Iya, nah pernah tuh aku diusir, terus akhirnya aku ke papa aku ke Tangerang kan, terus pas di Tangerang tuh kayak aku emang udah lama banget, tapi mama tuh ya gitu, jadi kadang kalau misalkan dia ngusir gitu ntar tuh kayak dia kayak merasa nggak pernah ngomong gitu, jadi kayak nanti tuh kayak lupa gitu, terus kayak ya main lagi sini lagi gitu loh, jadi kayak tarik ulur gitu. Tarik ulur. Tapi kalau sama keluarga aku yang lain kayak keluarga dari mama kan, karena aku di rumah tuh bukan cuma sama mama tapi ada keluarga dari mama juga. Nah tapi kayak keluarga dari mama tuh kayak emang bener-bener nggak suka ya nggak suka gitu. Berarti I don't know but ya itulah. berarti dari segi orang tua itu sebenarnya support kamu apa nggak support? Kalau dari mama sih enggak, dari keluarga mama, keluarga besar, adik kakaknya mama itu nggak suka. Nggak suka. Dari Adik-adiknya papa? sih yang lebih nggak setuju. Nah kalau dari papa, awalnya papa memang kecewa ya, karena kan ya namanya juga kan orang tua, beliau kan yang ngajarin aku kayak sekolah minggu tuh kayak PAUD lah gitu. Jadi lebih ke belajar agamanya gitu kan, terus ya masalah apa firman Tuhan kayak gitulah gitu kan. Nah papa emang awalnya sedikit kecewa sama aku, maaf, tapi makin kesini tuh kayak papa lebih kayak ya udah ini kan jalan hidup aku gitu, ya papa juga nggak bisa egois gitu kan, lagian aku udah gede juga, aku harus bisa nentuin hidup aku sendiri gitu kan. Jadi papa ya nggak masalah ketika aku mualaf, tapi papa pesen satu hal, ketika aku mualaf aku harus bener-bener ngejalanin apa yang jadi kewajiban seorang muslimah. Itu amanah dari papa aku. Keren. Jadi minta tolong dipercayakan ya. Ya. Kamu memegang agama Islam, berarti kamu harus bertanggung jawab sama agama kamu sendiri. Iya. Wow. Salam buat papa. Iya. Oke. Aku ingin tahu nih, karena aku juga kan tabu ya soal agama lain, tabu. Aku ingin tanya perbedaan antara kitab Protestan sama Al-Quran, kerasa ada perbedaan nggak? Beda sih jauh. Kalau disamain itu jelas gak bisa. Walaupun orang-orang bilangnya sama aja kok, Islam sama Kristen sama-sama ibadah, sama-sama tujuannya juga Tuhan. Tapi beda sih. Beda serius. Jadi dan anehnya tuh sorry banget ya, bukannya sara, tapi kayak di Alkitab sebenarnya juga ada ayat yang dimana melarang untuk makan babi. Iya, aku sering dengar itu. Itu nanti bisa aku kasih buktinya biar kita. Iya. Bukannya aku gimana, sorry banget bukannya gimana, cuman karena aku ditanya ya. Terus dan Kan tapi makanan babi nggak boleh di kitab agama lain kan? Bir juga nggak boleh. minuman yang memabukkan. Iya. Tapi rata-rata malah kadang agama mereka sendiri malah makan. Sebenarnya bukan kayak ke agama, jadi lebih kayak ke etnis ya. Bener nggak sih?
Jadi kayak maaf ya, kayak orang yang makan babi karena mereka emang dari awalnya dasarnya parentsnya emang makan babi gitu. Jadi kayak turunan dia tuh kayak makan babi ya, no problem gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi kayak tapi mereka jadi mengesampingkan hal itu gitu. Padahal sebenarnya ya itu kan ada di Alkitab. Kenapa lu nggak ini sih gitu? Kenapa sih nggak mengamalkan gitu? Padahal udah jelas-jelas ada. Dan jadi tabu juga bahasanya karena ada ayat yang dimana dia cerita bilang apa yang kamu yang jadi intinya tuh gini, intinya tuh apa yang kamu masuk ke dalam apa yang kamu makan itu lebih baik dari apa yang kamu keluarkan dari mulut. Maksudnya tuh ucapan gitu. Nah, tapi banyak orang yang ngartiinnya tuh kayak ya berarti gue mau makan apapun bebas dong, asal yang penting bisa jaga mulut untuk nggak nyakitin orang. Ya kan jadi tabu kayak gitu. Sedangkan ada ayat di situ juga yang menjelaskan bahwa kayak makan daging babi itu nggak boleh gitu. Nanti aku kasih tahu di ayatnya. Tapi pokoknya baca aja ada di bawah sini ya. Aku jadi ingin tahu dulu waktu kamu Protestan pernah makan babi? Pernah. Nah ini terus gimana itu? Ya sebenarnya sih aku juga rasanya dulu deh. Kalau babi itu dia rasanya memang enak, emang ya enak aja gitu. Cuman pas masih mentahnya tuh kayak lebih bau banget dari daging sapi gitu. Biasanya kamu sering makan di mana itu? Di mana sih, soalnya mama aku juga kayak suka masak juga babi kecap, babi apapun itulah, perbabian lah. Wow. Ya gitu lah. Wow. Sekarang gimana? Masih suka makan babi? Nah justru malah sekarang tuh kayak aku banyak ditipu. Nggak banyak sih, aku pernah nih ya kayak sama tante aku nih, aku nggak sebutin tante aku tante yang mana, tapi aku pernah kayak dia tahu aku udah mau kan. Tapi ketika aku datang dan aku mau makan, ada daging kan di panci, aku nggak tahu itu daging apa, makanya aku tanya dulu, tante ini daging apa? Makan aja kata dia gitu. Daging sapi dia bilangnya gitu kok. Terus kayak gitu aku makan kan, nggak tahu daging babi. emang beda gitu. Kamu udah tahu ini daging babi? Enggak, tapi kalau misalnya dia kayak dibikin babi kecap itu kan dipotong kotak-kotak, dia teksturnya sama kayak daging sapi. Iya. Kamu tahu itu pas saat sudah nyicip? Iya, kerasa beda. Kok daging. Terus gimana? Kamu telan apa kamu buang? Enggak, tapi aku masih mikir gitu. Jadi pas aku makan tuh aku mikir, ini tuh apa sih? Apa bener daging sapi atau gimana gitu kan. Terus kayak pas aku tuh pas udah habis nih ya, udah habis makannya, terus tante aku yang lainnya nih ngomong, kamu tadi makan itu? Cina. Iya kan tuh daging babi, Cina. Oh, oke, kata aku gitu. Nah, tapi sekarang sih setiap aku ke rumah gitu ya, aku kalau masak pasti wajahnya aku cuci dulu, aku cuci dulu. Saya kan aku nggak pernah tahu itu dipakai buat masak babi atau minyaknya habis bekas pakai goreng babi, kan aku nggak tahu. Iya. Oke. Kalau sekarang gimana? Masih doyan? Ya kalau dibilang doyan sih masih, cuman kan karena emang udah nggak boleh, jadi buat apa gitu kan. Dulu kamu pernah makan apa aja selain babi? Daging anjing. Itu katanya panas ya? Iya, aku nggak suka itu. Aku nggak suka, serius. Katanya Pernah, tapi kan gini loh, aku pernah makan sekali dan aku kesan pertama aku tuh aku nggak suka gitu. Itu dulu ya, itu waktu masih dulu. di Protestan. Dan dulunya tuh dulu banget waktu aku masih SMP. Wah. Di Bandung? Di Bandung. Selain babi, anjing, apa lagi yang pernah dimakan? Kadal? Enggak. Kucing? Enggak juga kucing. Aku suka sama kucing, disayang-sayang. Kelinci paling, daging kelinci. Daging kelinci kan memang nggak apa-apa tuh. Sate kelinci kan nggak apa-apa. Iya. Kambing. Iya nggak apa-apa. Aku ingin nanya, kalau kamu masih di agama Protestan, agama lama, terus kamu mendapatkan pasangan hidup yang Islam, kamu akan memilih yang mana? Meninggalkan dia, terus mencari yang satu agama, atau kamu ikut agama suami kamu nanti?
sebenarnya itu udah kejadiannya dalam hidup aku. Itu waktu kemarin 4 tahun lalu aku pernah pacaran yang dia yang membuat aku jadi yakin kepada Islam. Dan ya aku kenal sama dia itu selama 4 tahun. Memang dia selalu membawa aku ke arah yang lebih baik. Dia selalu banyak cerita tentang tentang kayak sunnah, terus kayak hadis gitu kan. Nah itu udah kejadian sama aku. Memang awalnya kita kayak masing-masing aja gitu, kayak aku ke gereja, dia ke masjid, dan tapi dia juga nggak pernah ngajak aku kan. Dia nggak pernah, beda kan ngajak sama dia kayak cuma sekedar sharing doang gitu. Dan dari pas tahun kedua itu kan aku emang udah ada niatan mau nikah, karena sebelumnya aku udah ngerasa nyaman sama dia dengan dia sharing, dia punya agama, dia punya aturan seperti apa, dia ada hadis, ada sunnah segala macem. Terus dia juga kadang kayak nonton kajian itu depan aku gitu, walaupun dia nggak pernah ayo sini nonton, enggak, dia nggak pernah gitu, tapi kayak ya dia nontonnya depan aku gitu. Jadi mau nggak mau kan aku juga pasti denger kan, dan aku nyaman gitu dengan semua itu. Makanya kenapa aku ada kepikiran pengen menikah sama dia tuh karena itu. Aku pikir kayak dia cocok untuk jadi teman hidup aku, karena aku ngerasa hidup aku tuh jauh beda banget sama sebelum kenal sama dia gitu. Karena dia yang buat aku tahu tentang kodo dan kodar tadi aku bilang. Jadi aku setiap punya masalah lebih enjoy, lebih enak, karena lebih percaya sama Allah gitu. Ya itu dia kodo dan kodar. Dan dia selalu, emang sih orang tua aku ajarin aku kalau bahasa Jawa tuh toto kromo. Toto kromo apa itu? Toto kromo tuh tata krama, jadi kayak kesopan santunan seorang wanita. Tapi lebih deep lagi tuh ketika mantan aku ini yang cerita gitu. Mantan aku selalu ajarin aku, cewek tuh nggak boleh gitu. Jadi misalnya dia lebih banyak ajarin aku tentang adab sebagai seorang wanita. Dan itu benar-benar kayak kerasa banget gitu. Oh iya ya gitu. Bikin aku jadi kayak lebih ngerti, lebih paham gitu. Dan sekarang tuh kemarin tuh kan sempat kayak dia udah datang ke papa aku, ke mama aku gitu kan untuk menghitbah aku. Cuman memang karena halangan dari keluarga mama sih. Sebenarnya kalau dari papa itu nggak pernah jadi masalah. Dan orang pertama yang dia datang itu papa, karena kan papa sama mama aku kan pisah gitu kan. Papa aku di Tangerang, mama aku di Bandung. Dia tuh pertama datang tuh ke papa aku, dan waktu datang ke papa aku dia minta izin mau menjalin hubungan yang serius sama aku intinya. Terus ya ingin menikah, intinya ingin menikah, karena kita juga udah lama juga pacaran kan. Tapi papa aku minta satu, sebenarnya papa aku nggak pernah ada masalah sama siapapun laki-laki yang dekat sama aku, asal dia bisa bikin aku bahagia dan dia tanggung jawab sama aku kayak gitu. Nah tapi papa aku cuma request waktu itu AA tuh harus datang ke mama, mau nggak mau apapun itu, karena yang namanya menikah bukan aku sama AA doang kan, tapi ya keluarga juga. Nah kira dia datang lah ke mama kan, tapi ya responnya gitu enggak lah gitu. Akhirnya sampai sekarang jadi kayak belum dapat restu dari seorang mama. Cuman kan untuk menikah untuk anak perempuan walinya adalah seorang ayah. Betul. Nah cuman karena kemarin tuh aku tahu kan aku sempat cari tahu ya di KUA juga. Nah waktu aku ke KUA itu memang nggak boleh papa aku, karena papa aku tuh kan Kristen, jadi nggak boleh jadi wali. Iya, tapi aku punya om yang dia tuh Islam karena dia mualaf. Iya, jadi alhamdulillah om aku tuh baik banget. Jadi sebenarnya udah deket banget juga, udah ngobrol banyak soal aku yang mau nikah itu kan sama dia. Dan om aku bilang pokoknya kalau kamu mau nikah apapun itu kamu harus hubungi om bakal bantu sebisa om. Bapak orang tua. Iya. Bapak orang tua itu kan selalu dikabulkan biasanya. Iya betul. Nah, apalagi doa seorang ibu. Iya Nah, betul.
tadi kamu sempat bilang ibu kamu tuh masih mendoakan kamu balik lagi mungkin ke agama yang lama. Iya. Gimana itu? Apakah kamu takut nggak, kan doa seorang ibu? Aku takut, jujur ya, aku takut banget tentang hal itu. Dan memang juga mama aku tuh apa ya, dia masih egois, ada egoisnya, dan aku jujurnya masih belum bisa berpikir secara bijaksana. Maaf ya, tapi memang itu yang aku rasain selama aku kenal sama mama aku gitu. Dan banyak banget kayak perkataan-perkataan mama aku tuh yang mengutuki gitu loh. Jadi memang sebelum aku mau alaf juga, mama aku tuh sering banyak keceplosan ya, entah itu keceplosan atau apa, tapi perkataannya tuh mengutuki anaknya gitu. Jadi makanya aku nggak nyaman di rumah, karena mamaku tuh kalau udah emosi gitu, jadi nggak bisa dikontrol bicaranya, jadi gampang banget keluar perkataan yang nggak seharusnya diucapkan, apalagi untuk seorang mama ke anaknya gitu. Karena aku tahu banget nggak cuma di agama Islam, tapi di Kristen pun juga begitu. Doa ibu tuh yang paling manjur. Ya, itu yang paling manjur. Paling manjur. Iya, betul. Sedih gak kamu? Sedih sih, jujur sedih banget gitu. Cuman ya makanya itu aku juga nggak tahu ya aku harus kayak gimana. Yang aku lakuin, aku jadi menghindar sama mama aku, karena aku nggak mau dengar ucapan itu, aku nggak mau dengar doa itu ketika mama aku emosi, ketika apa. Jadi aku nggak mau aja gitu denger itu gitu. Yang kamu harapkan dari seorang mama apa? Aku rasa sih harusnya ya, seorang mama tuh dimana-mana semua pasti pengen anaknya bahagia ya. Kayak mama, teman-teman aku juga kan kayak mamanya tuh ya gimana sih, anaknya tuh apa yang anaknya lakuin tuh ya pasti mamanya juga pengen gitu, anaknya berhasil, anaknya bahagia gitu kan. Dan pasti semua orang tua tuh nggak ada yang ngedoain keburukan gitu, pasti kan ngedoainnya yang kebaikan ya, karena memang pengen anaknya ya ke arah yang lebih baik gitu, pengen anaknya berhasil lah dalam hal karir, hal jodoh gitu kan. Tapi kadang itu aku malah kayak nggak ngedapetin itu gitu, kayak malah jadi sebaliknya gitu. Cuman ya itu hanya pada saat mama aku lagi emosi aja sih gitu. Sorry. Jadi jadi memang gitu. Jadi mama aku kalau lagi emosi memang kadang suka seceletuknya gitu. Cuman aku suka takut nih, kayak ih mama baru ngomong kayak gitu tuh, ntar aku jadi gitu nggak ya gitu. Jadi kayak tapi enggak lah, aku mah yakin sama Allah sih, mama cuma manusia, tapi yang berkehendak semua Allah. Mau doa mama seperti apapun, tetap yang berkehendak sama Allah. Aku cuma nguatin diri aku ya sama kayak gitu aja gitu. Pokoknya kita semua berdoa aja lah, semoga deh kita akur lagi sama mama bisa lebih terbuka lagi pikirannya, lebih bisa, maksudnya memberi kebebasan tuh, kebebasan dalam hal kebahagiaan ya. Iya. Gitu. Aku rasa semua orang tua harusnya seperti itu. Bisa menerima anaknya jalan seperti ini. Orang tua cukup mendukung dan mensupport aja, nggak perlu menahan-menahan, karena kita juga udah dewasa semua. Karena kita juga kan milih jalan ini benar. Iya. Kita milih jalan tuh bukan jalan yang salah. Iya. Gitu. Ya sudah kalau begitu. Pertanyaan terakhir. Kamu nggak mau mencoba kayak agama Hindu gitu, Buddha? Oh ya, aku nggak tertarik sih, karena ada, selama masih kayak ada patung terus dewa gitu kayak, tapi bukan aku Sarah ya, cuman kayak aku enggak sih, karena nggak tahu ya, karena menurut aku
agama yang paling terakhir tuh ya udah sempurna. Islam. Ya. Satu aja. Baca surat ayat pendek yang kamu hafal. Boleh Al-Ikhlas, boleh. Aku apa Al-Fatihah, Al-Ikhlas apa? Coba pilih salah satu ayat aja. Al-Fatihah ya. Ya boleh. So, yang keras. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saksikan terus Dasaki Channel di channel YouTube-nya, dan jangan lupa follow terus sebanyak-banyaknya. Apa namanya? Aku Instagram aku D_R_C_02 ada di sini. Ada di sini. Follow sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, Oh, like, iya. and comment. Dadah. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi ya Allah, berdasarkan ilmu bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi ya Allah bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.